Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Farazi dengan 3 tim di Citra Air 215. Dan rekan Saya Michael Sebastian Lee dengan 3 digit PIN terakhir 210. Kali ini kita di sini bakal ngebahas mengenai suatu kejadian atau bisa dibilang tanah longsor di daerah Candi Sari nih teman-teman. betul sekali. Kejadiannya baru-baru ini ya, belum ada sebulan yang lalu. Betul. Dan di sini kita akan menjelaskan melalui video berikut. Mungkin teman-teman bisa simak ya. Seperti yang diberitakan baru-baru ini, telah terjadi peristiwa tanah longsor di daerah Jangli yang diduga disebabkan oleh hujan deras dan durasi hujan yang cukup lama. Dan menurut informasi setempat, tim BPBD Kota Semarang sudah melakukan penanganan dengan menutup area longsor dengan 3 terpal berukuran 4x6 untuk mencegah longsor susulan jika terjadi hujan. 4 rumah terdampak akibat longsor dan belasan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berikut adalah faktor-faktor penyebab tanah longsor. Yang pertama, kondisi geologi tanah yang meliputi jenis tanah, struktur bebatuan, kemiringan lereng, dan adanya bidang gelincir. Lalu yang kedua, faktor pemicu alami, yaitu meliputi curah hujan tinggi, erosi, gempa bumi, aktivitas vulkanik, maupun pencairan salju. Dan yang terakhir adalah aktivitas manusia seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, konstruksi, penambangan dan penggalian, maupun pengelolaan air buruk. Kenapa sih tanah itu bisa longsor? Tanah longsor terjadi karena gaya pendorong atau driving forces yang menyebabkan material bergerak ke bawah, terutama gravitasi, melebihi gaya penahan atau resisting forces yang menjaga kestabilan lereng seperti kekuatan geser tanah dan kohensi antar partikel. Proses sederhananya, ketidakstabilan lereng seperti berbagai faktor kondisi geologi, kemiringan lereng, dan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan lereng berada dalam kondisi yang labil atau hampir bergerak. Yang kedua, pemicu. Faktor pemicu seperti hujan deras, gempa bumi, atau aktivitas konstruksi kemudian memberikan dorongan tambahan yang cukup mengatasi gaya penahan. Dan yang terakhir, gerakan massa tanah. Ketika gaya pendorong melebihi gaya penahan, massa tanah atau batuan akan bergerak ke bawah lereng dalam berbagai bentuk seperti jatuhan, gulingan, geseran, maupun aliran. Penting untuk dicatat bahwa seringkali tanah longsor disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Misalnya, lereng yang curam dengan jenis tanah yang rentan akan menjadi lebih berisiko longsor jika terjadi hujan deras. Setelahnya, adanya penebangan hutan di area tersebut. Analisis dampak yang dapat terjadi dari kejadian tanah longsor dapat berubah. Kerusakan infrastruktur karena terjadinya tanah longsor dapat merusak jembatan, jalan, ataupun tanggul penahan lereng, yang kemudian juga dapat menimbulkan korban jiwa dengan adanya tanah longsor. Tertimbun tanah ataupun tertimbun reruntuhan akibat longsor itu dapat menimbulkan korban jiwa dan juga luka fisik. Kemudian kerusakan pada lingkungan di mana tanah longsor dapat merusak saluran air ataupun sungai, serta dapat merubah bentang alam itu sendiri. Kemudian dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat, di mana tanah longsor dapat menyebabkan kerugian serta hilangnya harta benda dari warga itu sendiri, dan juga dapat meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan berupa pengelolaan dan juga konservasi lahan dapat dilakukan dengan penghijauan dengan menanam pohon dan vegetasi yang memiliki akar kuat dan dalam untuk menstabilkan tanah dan juga mencegah erosi. Yang kedua, sistem drainase dan pengelolaan air. Buat selokan yang kuat dan terawat untuk mengalirkan air hujan dari lereng sehingga mengurangi resiko tanah menjadi jenuh air. Kemudian yang terakhir, berikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya longsor dan cara pencegahannya agar masyarakat lebih waspada dan siap menghadapi bencana. Kemudian sosialisasikan langkah-langkah evakuasi dan zona aman agar masyarakat tahu harus berbuat apa jika tanda-tanda longsor muncul. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan dengan adanya video yang telah kami berikan, kami berharap bahwasannya masyarakat memiliki kesadaran lebih untuk menjaga lingkungan sekitar agar dapat mencegah terjadinya bencana alam tanah longsor dengan menjaga vegetasi yang ada atau melakukan reboisasi serta membuat tanggul penahan untuk lereng. Dan setelahnya masyarakat juga diminta untuk bisa menghadapi situasi tanggap darurat dan pengetahuan yang cukup sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa dan juga kerugian harta.
Itu saja dari saya. Kami berterima kasih pula kepada Bapak Suyarno selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bencana dan rekan-rekan yang membantu menyukseskan video edukasi ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.